Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kita terus semangat untuk mempersiapkan mengikuti pretest PPG pada tahun 2022 ini. Nah, mari kita belajar kembali untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa soal yang sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang kemarin beredar ya tahun 2022. Jadi beberapa soal profesional bimbingan dan konseling mari kita bahas bersama. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman diberikan kelulusan pada pretest PPG pada tahun 2022 ini. Nah, mari kita bahas beberapa soal yang sudah sesuai dengan kisi-kisinya dan jangan lupa teman-teman bisa menyalakan loncengnya. Jadi ketika saya menyampaikan beberapa soal yang terbaru, teman-teman tidak ketinggalan. Nah, untuk soal yang pertama, ini adalah sesuai dengan kisi-kisi dari sikap nasionalisme, kemudian patriotisme, kemudian ada menghargai perbedaan, ada sikap berwibawa, ada sikap tegas, kemudian juga ada sikap disiplin. Nah, ini sudah saya masukkan dalam beberapa soal. Untuk soal yang pertama, seorang peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah: A. Sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar peserta didik baik laki-laki maupun perempuan. B. Peserta didik perempuan lebih patuh sehingga lebih mudah untuk dibantu belajar. C. Kebutuhan berprestasi peserta didik perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Dan D. Seharusnya peserta didik perempuan lebih rajin belajar dan lebih patuh sehingga nilainya lebih bagus. Di sini masuk dalam menghargai perbedaan dan juga adil ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 itu sebaiknya kita kenapa melakukan itu sebagai guru, yaitu karena sudah menjadi kewajiban guru untuk mengatasi masalah belajar peserta didik baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita menghargai adanya perbedaan dan juga sikap adil. Nah, untuk soal yang nomor 2, saat Anda menjadi seorang panitia penerima beasiswa, salah seorang guru sejawat menitipkan putranya agar bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Menanggapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah: A. Menerima permintaan tersebut karena tidak enak dengan hubungan yang sudah terjalin baik sebagai rekan sejawat. B. Menerima permintaan tersebut karena khawatir kalau nantinya hubungan dengan rekan sejawat jadi tidak baik. C. Menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam menerima beasiswa. D. Menolak permintaan tersebut karena takut dimarahin kepala sekolah. Nah, di sini juga masuk dalam kepribadian ya. Jadi, bagaimana agar kita itu punya wibawa, kita juga tegas, maka jawaban yang benar itu adalah untuk soal nomor 2 yang C. Jadi kita menolak permintaan tersebut karena setiap peserta didik memiliki kesetaraan kesempatan dalam menerima beasiswa. Jadi meskipun yang meminta tolong itu adalah teman sejawat kita, maka kita harus tegas untuk bisa menolaknya. Kemudian soal yang nomor 3, seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan. Saat ditegur, guru peserta didik menjawab bahkan akan menerima hukuman mengganti buku karena kebetulan mereka berasal dari keluarga kaya. Tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah: A. Membiarkan saja seolah-olah tidak mengetahuinya karena sedang sibuk untuk menyusun bahan pelajaran. B. Meminta peserta didik untuk berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. C. Meminta peserta didik untuk mengganti bukunya 2 kali lipat. D. Memberi hukuman agar tidak mengulangnya. Nah, ini masuk dalam sikap disiplin. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 3 itu adalah yang B ya. Kita meminta peserta didik untuk berhenti melakukan coret-coret. Kemudian kita juga mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. Kemudian untuk soal nomor 4 ini masuk dalam kisi-kisi instrumen tes dan non-tes. Ada di indikator nomor 1, 2, dan 3.
Suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel disebut A. Sosiometri, B. AKPD, C. DCM, D. Instrumen. Ini adalah pengertian dari instrumen. Jadi ada instrumen tes dan juga ada instrumen non-tes. Untuk soal nomor 5, seorang guru BK ingin mengukur dan mencari sebab timbulnya kesulitan peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Tes yang dapat digunakan oleh guru BK adalah A. Tes kompetensi, B. Tes diagnostik, C. Tes bakat, D. Tes minat. Ini itu jawaban yang benar adalah untuk nomor 5 yang B ya, tes diagnostik. Dan menurut Tohirin itu dalam tes hasil belajar, ada tes hasil belajar itu yang dikenal dengan istilah tes pencapaian, yakni tes yang biasa digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar siswa. Kemudian ada tes hasil belajar, itu ada macam-macam. Ada tes kompetensi, yaitu tes untuk mengukur taraf penggunaan, penguasaan keterampilan dasar, dan juga ada tes diagnostik, yaitu tes untuk mengukur atau mencari sebab timbulnya kesulitan siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Nah, untuk soal nomor 6, berikut yang bukan merupakan instrumen non-tes adalah A. Bakat minat, B. Kunjungan rumah, C. Konferensi kasus, D. Alih tangan kasus. Untuk instrumen non-tes itu adalah instrumen yang dilakukan tanpa menguji ya. Berarti yang selain ini kecualinya itu yang A, bakat dan minat, karena bakat dan minat itu dilakukan dengan cara menguji. Kalau kunjungan rumah, konferensi kasus, alih tangan kasus, kemudian juga ada observasi, ada wawancara, itu masuknya instrumen non-tes. Berarti instrumen yang dilakukan tanpa harus menguji peserta didik. Kemudian soal nomor 7, pertimbangan dilakukannya kunjungan rumah adalah A. Jika permasalahan yang dihadapi siswa ada sangkut pautnya dengan masalah keluarga, B. Guru ingin mengenal saudara siswa, C. Jika siswa sudah akrab dengan guru, D. Permasalahan siswa sangat rumit dan susah untuk diselesaikan. Jadi ada beberapa pertimbangan yang diperlukan agar kita melaksanakan kunjungan rumah. Untuk soal nomor 7 ini jawaban yang benar itu adalah yang A, yaitu jika permasalahan yang dihadapi siswa ada sangkut pautnya dengan masalah keluarga. Saya itu juga yang perlu perhatikan itu atau pertimbangkan itu adalah keluarga sebagai salah satu sumber data yang dapat dipercaya tentang keadaan siswa. Kemudian juga dalam kegiatan bimbingan diperlukan kerjasama antara guru pembimbing dan juga orang tua. Dan faktor situasi keluarga memegang peranan penting terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Nah, kita masuk ke soal nomor 8 ini, masuk dalam kisi-kisi tahap dan tugas perkembangan peserta didik, yaitu ada di indikator 4, 5, dan 6. Soal nomor 8, anak yang mengalami gangguan emosional sering menunjukkan gejala sebagai berikut, kecuali A. Mencari tema berkelompok, B. Membutuhkan bantuan orang lain, C. Perilakunya menunjukkan antisosial, D. Kadang membutuhkan bantuan psikiater. Nah, untuk soal ini itu biasanya yang jawaban betul adalah yang A, yaitu mencari teman berkelompok. Biasanya orang yang sedang mengalami gangguan emosional itu mereka tidak butuh teman berkelompok ya, tapi mereka malah membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian perilakunya juga biasanya menunjukkan antisosial dan juga membutuhkan bantuan psikiater. Untuk soal nomor 9, salah satu dari kesulitan yang dialami oleh anak yang memiliki kelainan fisik adalah kesulitan berpartisipasi yang dapat dilihat pada contoh berikut. A. Susi sangat lamban dalam merespon informasi yang diterimanya dari luar. B. Dini berparah cantik tidak dapat mengikuti olahraga dengan baik. C. Rudi tidak dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kelasnya karena keterbatasan gerak tubuhnya. D. Karena merasa rendah diri, Rina merasa malas belajar. Di sini adalah kesulitan yang dialami oleh anak yang mengalami kelainan fisik ya, sehingga membuat kesulitan dalam berpartisipasi. Maka jawaban yang benar nomor 9 itu adalah yang C. Jadi Rudi itu kelainan fisiknya itu gerak tubuhnya terganggu, kemudian sehingga dia tidak dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kelasnya. Kemudian untuk soal nomor 10,
Ini masuk dalam kisi-kisi tentang mikrosistem, ya ada mesosistem, ekosistem. Nah, ini masuk dalam indikator nomor 7. Karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Hal ini termasuk sistem ekologi: A. Mikrosistem, B. Mesosistem, C. Ekosistem, D. Makrosistem. Nah, untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang C, yaitu ekosistem. Jadi, teori ekologi itu merupakan pandangan sosiokultural, kemudian tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan juga ada kronosistem. Mikrosistem yaitu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman, sebaya, dan juga sekolah. Kemudian kalau mesosistem yaitu hubungan antara dalam mikrosistem, contohnya orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Anggota keluarga kemudian menjadi relasi di dalam institusi keagamaan. Kalau ekosistem yaitu sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Kalau makrosistem yaitu sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi. Kalau kronosistem yaitu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro makro. Ini tentang ekologi ya. Dan ini beberapa soal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, membantu teman-teman dalam belajar dan bisa lulus pada PTS PPG tahun 2022 ini. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.